Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir menjadi host, memandu acara favorit Anda, wawancara khusus perspektif baru. Pada hari ini, kita memiliki narasumber spesial, yaitu Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Dr. Sony Hari Budi Utomo Harmadi, yang akrab kita panggil Pak Sony. Halo Pak Sony. Halo Pak Mansur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat juga untuk Bapak. Dan terutama kami mengucapkan terima kasih Bapak telah bersedia hadir di wawancara perspektif baru ini. Untuk membahas topik penting nih Pak, mengenai protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Pandemi COVID-19 memaksa manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, harus mengubah perilaku demi mencegah penyebaran virus. Ya. Rangkaian protokol kesehatan dibuat untuk melindungi manusia dari penularan COVID-19. Saat ini, pemerintah tentu saja melalui Satgas COVID-19 terus mengencarkan kampanye adaptasi kebiasaan baru atau AKB ya, berupa protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, jangan berkerumun. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih kita harus melakukan AKB berupa 3M? Oke, ya baik Pak Mansur. Terima kasih pertama-tama tentu terima kasih pada Yayasan Perspektif Baru karena turut mendukung pemerintah dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19, mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana penanganan COVID-19. Nah, yang pertama tentu menjawab kenapa kita butuh adaptasi kebiasaan baru, karena memang virus ini kan tidak terlihat ya, dan mudah menular, sudah menjadi pandemi. Pandemi artinya penyebarluasan atau penularannya terjadi secara masif luar biasa dan kita harus mengendalikannya. Kita tidak bisa membiarkan penanganan kesehatan mengatasi virus ini sendirian, mengatasi pandemi ini sendirian. Kalau semua orang tertular, lalu fasilitas kesehatan kita mengalami lonjakan pasien, beban pasien yang luar biasa, mereka akan kewalahan. Sehingga tidak mungkin menempatkan penanganan kesehatan sebagai garda terdepan. Mereka adalah pasukan-pasukan khusus yang menjadi benteng terakhir kita. Oleh karenanya, upaya untuk mengakhiri pandemi ini, upaya terbaik dengan patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 kita kenal dengan istilah 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Nah, 3M ini memang belum menjadi sebuah kebiasaan, ya. Dan kami di Satgas Penanganan COVID-19, khususnya di bidang perubahan perilaku, punya tugas untuk mendorong percepatan perubahan perilaku di masyarakat. Nah, adaptasi kebiasaan baru di sini maksudnya agar orang itu punya kebiasaan baru memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kenapa ini adalah kebiasaan baru? Karena sebelumnya kita mungkin tidak terbiasa berbicara tanpa tersenyum ya, atau wajah kita tertutup. Lalu kemudian kita tidak terbiasa juga saling berjauhan. Ya, ketika ketemu kita bersalaman dan seterusnya. Dan kita juga mungkin belum terbiasa untuk mencuci tangan sesering mungkin. Nah, jadi kita mendorong perubahan perilaku ini dengan 3M, dengan adaptasi kebiasaan baru, sehingga kita bisa mencegah, menurunkan risiko penularan. Kalau pakai masker, risiko penularannya itu turun secara drastis hingga di angka sekitar 75-85%. Ya. Kalau kita pakai masker. Masker bedah ya tentu lebih baik daripada masker kain. Masker N95 tentu lebih baik daripada masker bedah. Lalu kemudian kalau kita sambil menjaga jarak, risiko penularannya akan turun. Kalau kita bisa kombinasikan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, risiko penularan bisa turun sampai 99%. Pak Sony. Ya, siap. Ini merupakan kebiasaan baru.
Nah, untuk bisa ini menjadi suatu kebiasaan di masyarakat, tentu harus ada regulasi yang mengaturnya. Apakah memang ada regulasi yang mendorong atau memaksa masyarakat untuk mematuhi ini? Ya, kita berharap yang terjadi adalah kesadaran. Karena Pak Mansur, bisa saja kita memaksakan dengan berbagai sanksi yang keras, tetapi ketika tidak dalam pengawasan, potensi penularan akan tetap terjadi ketika orang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Akan tidak mungkin kita mengawasi 100%. Tetapi melalui Satgas Penanganan COVID-19 di bidang perubahan perilaku, kami melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus. Kami punya 4 strategi nih, Pak. Yang pertama yang kita sebut sebagai discernment, menyebarluaskan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jadi pengetahuan harus diberikan kepada masyarakat, kenapa sih mereka harus pakai masker, kenapa mereka harus jaga jarak, kenapa mereka harus cuci tangan, dan seterusnya. Mereka harus dapat informasi yang benar. Nah, yang kedua, yang kita sebut sebagai the nudge, informasi tadi harus diulang terus ya. Tadi melalui pamflet, melalui misalkan materi-materi sosialisasi kita berikan, lalu kemudian informasi tadi harus diulang-ulang. Makanya kami kan juga kerjasama dengan beberapa musisi membuat lagu, ya seperti lagu Ingat Pesan Ibu, Iman, Aman, dan Imun, ya dan lagu-lagu lainnya, supaya pesannya diulang. Dan yang ketiga strategi kami adalah memberi insentif bagi mereka yang patuh, serta yang keempat itu memberi hukuman atau sanksi. Makanya tetap ada sanksi. Ya, mereka yang tidak patuh protokol kesehatan, terutama ketika ada operasi justisi yang dilakukan oleh Satgas daerah, mereka akan memperoleh sanksi yang besarnya atau jenis sanksinya ditetapkan oleh masing-masing daerah. Nah, 4 strategi itu yang kita gunakan untuk mendorong percepatan perubahan perilaku di Indonesia. Kami ingin tahu, bagaimana sih sekarang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini yang berupa 3M itu? Apakah sudah patuh semua atau masih banyak yang melanggar dan sebagainya? Ya, Pak Mansur. Jadi kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang kami amati sebetulnya sejak bulan September tuh, Agustus September tuh terjadi kenaikan terus. Naik, bahkan Oktober tuh naik melampaui angka 90% khususnya memakai masker. Kita bergembira dengan hal tersebut. Tetapi sejak minggu kedua November itu terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Lalu kemudian ditambah lagi terjadi penurunan pada saat libur panjang akhir Oktober, ya. Kemudian semakin turun lagi di bulan Desember kemarin. Jadi protokol kesehatan ini belum konsisten. Ya, jadi dulu angkanya bisa sampai 90%, terus turun, naik ya dari sekitar 70% naik ke arah 90%, misalnya memakai masker ya. Lalu kemudian turun sampai kemarin angkanya di bawah 60%. Nah, apa faktor penyebab tidak konsistennya tersebut, Pak Sony? Iya, jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama tentu terkait juga penyebaran berita hoax ya tentang COVID-19. Ya, yang kedua juga ada pengaruh kelompok tertentu untuk mendorong masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga juga ada pandemic fatigue, ya, ada kebosanan, ada kelelahan. Makanya kami menerbitkan buku panduan kesehatan jiwa untuk keluarga. Tapi memang gini Pak Mansur, sejak kira-kira minggu ketiga Januari kemarin tuh naik lagi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, bahkan sekarang sudah di angka di level sekitar 85-87%. Jadi sekarang bagus lagi, ya, mirip dengan kondisi di bulan Oktober lalu. Nah, jadi belum konsisten. Terus juga tentu ada juga ya masyarakat yang berpikir ya bahwa pandeminya mungkin sudah selesai dan seterusnya. Nah, yang kami jadi concern adalah fatigue ini atau kelelahan atau kebosanan. Sehingga kita harus meyakinkan masyarakat bahwa pelajaran dari flu Spanyol dulu di second wave atau di gelombang kedua itu terjadi angka kematian yang luar biasa ketika orang sudah mulai jenuh atau bosan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Di media massa terlihat ada pemberian sanksi ya bagi mereka yang masih bandel tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Namun jumlah orang yang terkena COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Nah, kami juga mau tahu bagaimana sih dampak dari pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ini?
Apakah sebaiknya sanksi itu diganti aja semuanya menjadi reward bagi orang yang patuh terhadap protokol kesehatan, dapat reward pokoknya gitu? Ya, jadi gini, sanksi tetap dibutuhkan ya. Bahkan beberapa negara dengan tingkat kedisiplinan dan kesadaran masyarakat yang sudah tinggi, mereka tetap memberikan edukasi bagi masyarakatnya dan mereka tetap menerapkan sanksi bagi para pelanggarnya. Jadi itu pada negara dengan masyarakat yang tingkat kedisiplinannya sudah sangat baik seperti Jepang. Nah, jadi sanksi tetap dibutuhkan, tetapi kita ingin sanksi ini sanksi yang mendidik dan membuat orang juga menjadi sadar, bukan sekedar menghukum. Kan kita tidak ingin bahwa kesannya kita menghukum masyarakat. Dan yang namanya adaptasi kebiasaan baru sebetulnya bahwa berubah itu adalah sebuah kebutuhan. Memakai masker itu harusnya menjadi sebuah kebutuhan masyarakat ya. Tapi memang hasil surveinya BPS di bulan September lalu menunjukkan bahwa kenapa orang cenderung tidak patuh terhadap protokol kesehatan karena tidak ada penerapan sanksi. Itu alasan terutama bagi mereka yang pendidikannya tinggi. Lalu juga yang kedua, bukan cuma sanksi Pak Mansur. Hal yang penting adalah mereka tahu risiko. Jadi mereka tahu bahwa intinya mereka tahu bahwa kalau tidak menggunakan itu mereka akan berisiko tertular dan itu akan membahayakan buat keluarga mereka. Kenapa sebagian masyarakat kita itu tidak percaya COVID-19 atau tidak mau melaksanakan protokol kesehatan? Karena ternyata mereka beranggapan di sekelilingnya tidak ada yang punya COVID atau tidak ada yang terkena COVID. Ini masalah komunikasi risiko. Jadi kita selalu menjelaskan juga tentang bahaya COVID-19 atau COVID-19 ini. Nah, Pak Sony, kalau kita lihat di kehidupan masyarakat, mereka menyadari bahwa ini ada pandemi. Mereka juga mengetahui mengenai protokol kesehatan 3M. Tapi di sisi lain, mereka, ya katakanlah teman saya masih berani berkumpul seperti goes bareng dengan alasan untuk meningkatkan imun, atau melakukan senam bersama, bahkan mengadakan resepsi pernikahan. Nah, mengapa ada kejadian-kejadian mereka sadar, tapi mereka tetap melanggar, Pak? Ya, jadi memang ada perbedaan atau gap antara pengetahuan dan perilaku, ya Pak Mansur. Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang protokol kesehatan 3M ini sudah di angka 99%. Ya, menurut beberapa survei sudah sangat tinggi. Tetapi bagaimana mentransformasikan pengetahuan menjadi perilaku, itu mereka mau melaksanakan kalau mereka tahu bahwa ada manfaatnya. Ya, jadi ini yang menjadi tantangan kita juga, menjelaskan bahwa di sekeliling mereka itu ada risiko tertular termasuk penularan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ya, banyak yang berpikir kalau orang tanpa gejala berarti dia tidak memiliki potensi membawa virus COVID-19. Padahal sekarang itu mayoritas ya masyarakat kita yang terkena COVID-19 adalah mereka atau orang tanpa gejala. Nah, ini yang menjadi sulit ketika tidak terlihat secara kasat mata. Berbeda dengan misalnya cacar air ya. Itu kan kelihatan secara kasat mata, atau penyakit-penyakit menular lainnya. Nah, kalau ini nggak kelihatan secara kasat mata, ini perbedaan COVID-19 dengan berbagai penyakit menular lainnya, dia kadang-kadang tidak menimbulkan gejala sama sekali. Sehingga dipikir orang yang ada di sekelilingnya aman. Nah, ini yang selalu kami berkali-kali memberikan sosialisasi, kalaupun kita yakin bahwa kita sehat, tapi kita harus ingat bahwa di sekeliling kita ada orang-orang rentan, di mana kita bisa saja menularkan mereka dan akhirnya menyebabkan kematian bagi mereka yang kita sayangi. Apa saja yang sudah dilakukan oleh tim Bapak untuk perilaku protokol kesehatan ini bisa membudaya di masyarakat? Ya, Pak Mansur, yang pertama dulu kami menyiapkan berbagai materi perubahan perilaku. Ya, materi ini penting sebagai dasar bagi Satgas daerah untuk bekerja, sebagai dasar bagi mereka yang bergerak di lapangan untuk menjadi pegangan. Ya, dalam bentuk pedoman yang kita sebut sebagai pedoman perubahan perilaku, lebih banyak grafisnya, menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Bahkan buku pedoman perubahan perilaku ini kami terjemahkan dalam 78 bahasa daerah dan sedang dalam proses menjadi 100 bahasa daerah. Sehingga
komunikasinya yang kita harapkan efektif itu bisa terjadi. Orang kalau menggunakan bahasa ibunya diharapkan bisa lebih paham. Lalu kami juga membuat berbagai panduan ya, misalkan panduan pelaksanaan operasi justisi, panduan pemberian stiker, panduan edukasi perubahan perilaku karena kami masuk ke sekolah-sekolah juga, panduan sosialisasi perubahan perilaku, panduan mitigasi perubahan perilaku di daerah-daerah yang sulit, masyarakatnya tidak patuh seperti apa. Kami juga menyiapkan bukan hanya dalam bentuk buku, tapi juga pedoman, ya, karikatur, flyer, melalui himbauan di media sosial, ya, poster, data, dan seterusnya. Lalu kami untuk menggerakkan di lapangan tadi, Pak Mansur itu seperti serangan udara ya, serangan udara. Lalu kita juga punya serangan darat pasukan infanterinya melalui penggerakan yang namanya Duta Perubahan Perilaku. Nah, Duta Perubahan Perilaku se-Indonesia nih sekarang jumlahnya sudah mencapai 79.199 orang. Yang menarik dari 79.199 orang, hampir 60% berjenis kelamin perempuan. Jadi lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Mereka tuh ada yang mahasiswa, ada yang anggota pramuka, pelajar, Satpol PP, karyawan, PNS, akademisi, dosen-dosen, ada tokoh agama, dai, misalkan pendeta, terus ada karyawan, ada penyuluh, ya, penyuluh KB, penyuluh lainnya, dan seterusnya. Jadi apa syarat untuk menjadi duta perubahan perilaku kalau banyak dari berbagai bidang? Nah, tugas mereka 4 ya. Yang pertama tuh mereka menerima pelatihan supaya ngerti apa tuh perubahan perilaku, lalu apa yang diharapkan dari perubahan perilaku itu. Perubahan perilaku apa yang diharapkan, ya patuh terhadap 3M ya. Lalu kemudian yang kedua, tugas mereka menjadi teladan. Mereka harus menjadi teladan ya, pakai masker yang baik dan benar, cara pakai maskernya benar. Lalu kemudian jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak dan seterusnya. Mereka harus menjadi contoh. Yang ketiga, mereka harus mengedukasi, mensosialisasikan ke masyarakat. Bahkan 13 orang duta perubahan perilaku kami adalah kelompok penyandang disabilitas ya, mereka namanya duta perubahan perilaku inklusi. Jadi mereka juga membantu untuk mengedukasi masyarakat. Nah, tugas mengedukasi masyarakat ini secara door to door ya, di jalan dan seterusnya, bisa juga melalui media sosial. Walaupun kami perbolehkan melalui media sosial, ternyata 90% edukasi dan sosialisasi itu dilakukan secara langsung, bertemu dengan orangnya. Dan tugas yang keempat, mereka harus melaporkan melalui aplikasi monitoring perubahan perilaku yang kami miliki. Jadi kami bisa memantau tuh, misalnya tanggal 4 Februari lalu, kami belum cek yang data terakhir, 4 Februari yang lalu sudah 48,5 juta orang diedukasi di masyarakat. Bahkan mereka sudah membagikan masker lebih dari 15 juta, hampir 16 juta masker dibagikan di masyarakat dengan swadaya, dengan uang mereka sendiri. Jadi itu yang mereka lakukan. Tadi pasukan infanteri kita sudah bergerak. Nah, kemudian yang ketiga, kami melakukan kerjasama pentahelix. Kami melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, dengan pesantren, misalkan. Kami juga melakukan kerjasama dengan swasta, ya. Jadi kita kadang-kadang punya giveaway, misalnya rompi gitu ya, kita berikan. Tapi karena kita tidak ada anggaran, disiapkan oleh pihak swasta. Rompi tadi dibagikan bagi para duta perubahan perilaku yang terbaik. Lalu kami juga menggandeng ya kampus-kampus. Nah, banyak sekali duta perubahan perilaku itu yang ditugaskan oleh kampus. Jadi intinya mahasiswa yang membantu menjadi duta perubahan perilaku, mereka berhak hasil kerjanya itu dikonversi menjadi SKS ya, sebagai KKN tematik, sebagai pengganti kuliah kewiraan dan seterusnya. Bagi dosen yang mendukung ini, mereka berhak mengkonversi kerja mereka sebagai akumulasi KUM. Bagi mereka yang kerja sebagai ASN fungsional juga berhak untuk mengklaim ini sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat dan dihitung sebagai angka kredit. Jadi kerjasama seperti itu, 3 hal utama itulah yang kami lakukan secara terus-menerus, Pak Mansur. Ya, terima kasih Pak Sony. Intinya adalah kerjasama kita semua. Karena upaya mengatasi pandemi COVID-19 tergantung pada perilaku kita bersama. Jadi mari bersama-sama melawan virus corona dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Sony dan juga sahabat pendengar. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya. Terima kasih Pak Mansur.